Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika, masih dalam pembelajaran daring. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Tetap masih bersama Ibu Lulu Winarni dari SMP Negeri 2 Sukodono. Materi ini sebetulnya sudah kita bahas di pekan yang lalu, tapi khusus di grafik fungsi kuadrat. Hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat grafiknya. Dari mana kita melihat sifat grafiknya, kita ikuti bersama-sama. Yang awal ini adalah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah sebagai berikut. A. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Pertama, grafik memotong sumbu X jika Y-nya yang sama dengan 0. 2. Grafik memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. B. Menentukan koordinat titik balik. C. Menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. D. Menghubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah A sampai dengan C dengan hati-hati membuatnya sehingga nanti akan terbentuk kurva yang mulus ya. Contoh soalnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan e kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Tentukan A. Titik potong grafik y sama dengan fx dengan sumbu koordinat. B. Tentukan titik balik dan jenisnya. C. Sketsa grafik y sama dengan fx pada bidang koordinat. Nah, kita tentukan dulu bidang koordinatnya seperti ini. Lalu penyelesaiannya adalah titik potong grafik dengan sumbu x, berarti fx-nya sama dengan 0. Pada persamaan fx sama dengan e kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Fx tadi kan sama dengan 0 ya. Kita substitusikan, berarti fx 0 sama dengan e kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Ini kita faktorkan sehingga hasilnya nanti x dikurangi 4 dikalikan x ditambah 2 sama dengan 0 ya. X dikurangi 4 dikalikan x ditambah 2 sama dengan 0, maka x-nya dikurangi 4 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x1 hasilnya adalah 4, x2-nya adalah negatif 2. Titik potongnya berarti 4,0 atau negatif 2,0. Kemudian kita tentukan titik balik X, Y dengan rumusan X sama dengan negatif B per 2A. X sama dengan negatif dalam kurung negatif 2. B-nya negatif 2 ya. Dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah negatif 2 per 2. Hasilnya adalah 1. Sehingga Y-nya ini sama dengan 1. X-nya 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Berarti Y sama dengan 1 kurangi 2 kurangi 8, hasilnya adalah negatif 9. Sehingga titik baliknya adalah 1, negatif 9. Inilah letak titiknya. Yang pertama ini titik kemudian titik baliknya di sini. Terbentuklah kurvanya seperti ini anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Berdasarkan apa saja? Berdasarkan koefisien X kuadrat, berdasarkan koefisien X kuadrat dan koefisien X, berdasarkan konstanta, berdasarkan diskriminan, berdasarkan koefisien X kuadrat dan diskriminan. Oke. Ya, berdasarkan koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 adalah a. Sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai a adalah sebagai berikut. Jika a lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas sehingga grafik mempunyai titik balik minimum. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah, sehingga grafik mempunyai titik balik maksimum. Ya, ini contoh bentuk grafiknya. Coba kamu lihat,
Untuk nilai A-nya sama dengan 0, maka akan terbuka ke atas. Untuk A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Sekarang berdasarkan koefisien E kuadrat dan koefisien X, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan B adalah sebagai berikut. Yang A, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan titik puncak di kiri sumbu Y. Jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas dan titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Jika A-nya lebih dari 0 dan B sama dengan 0, grafik berada pada sumbu Y. Jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka grafik terbuka ke bawah dan titik puncak di kanan sumbu Y. Jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah dan titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan jika A kurang dari 0, B sama dengan 0, maka grafik berada pada sumbu Y. Oke. Ini bentuk grafiknya. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Sekarang, jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Ini grafiknya ya, terbuka ke atas berarti berada di sebelah kanan sumbu Y. Jika B sama dengan 0, ini gambarnya berada pada sumbu Y. Jika A-nya kurang dari 0, B lebih dari 0, terbuka ke bawah. Oke. Jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, terbuka ke bawah tapi berada di sebelah kiri sumbu Y. Lanjut lagi, anak-anak. Sekarang berdasarkan konstanta. Konstanta dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 adalah c. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai c adalah sebagai berikut. Yang A, jika c-nya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu y positif. Jika c-nya sama dengan 0, grafik memotong melalui titik pangkal koordinat. Jika C kurang dari 0, grafik memotong sumbu Y negatif. Ini bentuk grafiknya ya. Untuk diskriminan lebih dari 0, oke, seperti ini. Yang sebelah kanan, jika D-nya sama dengan 0, oke, sebelah kanannya lagi, lihat. Jika D-nya kurang dari 0, ini bentuk grafiknya. Oke, diamati ya. Lanjut lagi. Sekarang berdasarkan koefisien E kuadrat dan diskriminan. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c untuk a tidak sama dengan 0 berdasarkan nilai a dan d sebagai berikut. Jika a lebih dari 0 dan d kurang dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu x. Grafik semacam ini kita sebut dengan grafik definit positif. Jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah dan tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Grafik semacam ini kita sebut dengan grafik definit negatif. Ya, kita lihat bentuk gambar grafiknya. Ini untuk A lebih dari 0, D kurang dari 0, bentuknya seperti ini ya. Berikutnya yang sebelah kanan, tadi definit positif ya. Yang sebelah kanan ini untuk A kurang dari 0, D kurang dari 0. Gambarnya seperti ini kita sebut dengan definit negatif. Oke, sudah anak-anak. Demikianlah materi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Diulang-ulang kembali ya videonya ya sampai kalian paham betul. Jika tidak paham, silahkan kamu menghubungi Ibu Lulu di 081 336 658 403. Semangat belajar. Kita jumpa kembali pada pekan depan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar. Semangat terus. Tidak boleh putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.